يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bertemu kembali di channel Yuk Kita Salawat. Pada kesempatan hari ini, ada yang mau Al-Fakir sampaikan. Ini cukup penting, apalagi ini adalah pengalaman dari Al-Fakir sendiri. Sewaktu beberapa tahun lalu pernah bekerja di suatu perusahaan, yaitu kebetulan ya, perusahaannya itu sewa tempat di suatu gedung kuliah di daerah Jakarta. Nah, di situ memang banyak anak muda pastinya ya. Dan di sana itu memang bukan tempat kuliah atau perguruan tinggi Islam. Jadi mungkin di sana tidak begitu mementingkan atau bukan mementingkan, memperhatikan tentang budaya berpakaian muslim. Nah, memang banyak yang muslim, tapi ini tidak terlihat dari penampilan mereka, yang mana saat sholat tentunya ini penting sekali. Sangat sholat itu mereka itu tidak memperhatikan busana mereka gitu. Ini khusus untuk laki-laki ya. Kalau perempuan kan memang wajib menggunakan mukena yang pasti akan tertutup semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini untuk laki-laki. Ini sangat penting sekali untuk disampaikan, dan mudah-mudahan para pemirsa semua yang menyaksikan channel ini bisa untuk men-share ya, atau bisa saling dakwah atau saling tegur ke teman-teman semua ya. Jadi seperti ini. Ada pakaian gitu kan, pakaian zaman sekarang ini kelihatannya itu kan memang modis sekali gitu. Cuman jangan lupa, kita umat muslim itu punya yang namanya fikih ya, untuk menutup aurat itu wajib. Nah, di sini yang pentingnya itu adalah aurat laki-laki itu mulai dari pusat atau pusar ya sampai ke dengkul. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi kalau dalam sholat, area itu tidak boleh kelihatan ya. Bukan berarti bagian depan saja, depan dan belakang ya. Jadi saat pusar ke belakang, tuh pokoknya satu garis lurus ke belakang sampai dengkul garis lurus ke belakang, itu pun tidak boleh terlihat saat sholat. Bukan hanya saat sholat, bahkan kalau memang sudah balik seseorang itu tidak boleh kelihatan itu. Karena kenapa? Itu adalah area aurat gitu. Jadi memang sebaiknya menggunakan pakaian yang bisa menutup itu dan tidak pernah kelihatan saat di luar gitu ya. Kalau di dalam rumah itu masing-masing. Jadi sebaiknya tidak boleh dilihat selain mahramnya gitu. Nah, ya itu begini. Pakaian ini sempit gitu ya. Jadi mungkin orang sekarang tuh melihatnya kalau saat menggunakan pakaian yang sempit gitu, atau pakaian yang mungkin modis gitu ya, dia street. Kalau saya tahu itu waktu itu street namanya. Jadi bajunya tuh sempit gitu dan memang pas sekali. Jadi bentuk badannya itu berbentuk ya. Tapi di sini kekurangannya adalah, coba perhatikan, saat sholat ini sebaiknya ini tuh tidak dipakai. Karena kenapa? Nah, ini penting sekali. Di bagian belakang saat ruku ataupun saat sujud ya pastinya. Nah, ini sebelum melakukan sholat harusnya periksa dulu apakah kelihatan bagian belakangnya gitu. Maaf, di bagian atas bokong itu
pasti akan terlihat. Itu kan aurat. Saat sholat itu malah menjadikan itu sholat jadi tidak sah gitu, ya kan? Nah ini harus diperhatikan, jangan sampai terlewat. Karena sayang sekali gitu kalau kita ingin modis tapi sholat tidak diterima. Ini jadi apa ya, kurang, bisa dikatakan kurang belajar, kurang ilmu, ya kurang ngaji, ya kurang membaca kitab-kitab fikih. Nah ini Al-Fakir kabari, semoga semuanya bisa diperhatikan ya. Jadi saat sholat itu sebaiknya seperti apa? Memang ada beberapa cara. Yang pertama, memang kalau ingin bergaya seperti itu sebaiknya membawa sarung atau membawa baju koko gitu ya. Kalau memang begitu malu, oke, nggak apa-apa, masih bisa punya jaket kan. Nah jaket itu atau sweater itu bisa diikat di bagian perut, jadi dia akan menutup sampai ke belakang. Yang penting, ini pentingnya ya, yang penting itu bagian auratnya itu tidak terlihat ya. Sampai sini cukup paham ya, karena ini sangat penting sekali. Ini hampir diabaikan sekali bagi anak-anak muda sekarang gitu ya. Teman-teman bisa bagi tentang apa yang disampaikan Al-Fakir tadi. Yang kedua itu celana jeans itu kan sangat trending sekali pada zamannya. Sampai zaman sekarang pun celana jeans itu masih sangat digemari oleh anak-anak muda gitu. Nah, tapi celana jeans itu makin kesini itu bahkan ada yang membuatnya itu sobek. Nah ini yang penting, sobeknya itu kalau dibuat di atas dengkul di bawah sholat itu tidak sah. Pasti itu tidak sah. Kenapa itu tidak sah? Karena memang itu bagian dari aurat. Jadi sebaiknya itu bagaimana? Sebaiknya itu ya, kalau mau tetap menggunakan pakaian itu, tapi sebenarnya kalau udah di atas dengkul sih ya, paha kelihatan gitu, itu kan nggak boleh, itu aurat. Kalau mau nggak apa-apa sobek, tapi didobel dengan celana pendek di dalamnya, jadi kulitnya tidak terlihat. Dan juga kalau apalagi dengkul terlihat gitu, tutuplah, lebih baik pakai sarung gitu. Karena itu kan aurat, jadi kita sadar dirilah, kita umat muslim, karena wajib kita menutup aurat gitu. Bergaya ya sobek di bawah dengkul ya nggak apa-apa deh, bawah dengkul nggak apa-apa ya. Emang sih memang tidak akan menjadi terlihat seperti gaya, tapi ya kita kan umat muslim, bergaya bisa dengan cara kita gitu, nggak harus seperti yang itulah. Lagian juga umat muslim itu Al-Fakir pernah mendengar kalau memang ada pakaian sobek atau yang sudah tidak layak, itu sebaiknya ya jangan digunakan itu. Karena kita itu harus terlihat rapi, kita itu harus terlihat umat muslim itu harus rapi, wangi, bersih gitu ya. Jadi pakaian seperti itu kalau bisa jangan digunakan gitu. Nah jadi dua ini sih yang mau disampaikan. Dulu Al-Fakir memang sempat mau membuat suatu mading gitu ya. Kan waktu itu ada musolah di bawah perguruan tinggi tersebut, itu sempat mau membuat mading di situ supaya menjadi dakwah. Cuman saat itu akhir tahun di perusahaan itu Al-Fakir memang harus pindah kantor gitu, jadi tidak sempat. Mudah-mudahan dari video ini bisa menginspirasi teman-teman semua dan anak-anak muda semua untuk bisa merubah style dan passion. Jadi ayolah gitu, kenapa sih harus yang terlihat aurat? Kan kita kan rapi, bersih gitu, dan juga wangi. Jangan sampai hal-hal yang sekecil itu tuh kita mau ingin bergaya tapi sholat malah jadi tidak diterima, malah jadi dosa. Itu untuk laki-laki, apalagi perempuan mah harus tertutup sekali ya, harus diusahakan gitu. Apalagi berjilbab atau berkerudung itu harus diusahakan untuk perempuan. Dan laki-laki sebaiknya kalau untuk baju ya, kalau memang bajunya pendek ya double lah, pakai jaket atau kemeja yang rada panjang gitu ya. Jadi supaya sholat kita tetap terjaga, sholat kita insya Allah diterima, dan kita menjadi umat muslim yang punya iman dan takwa kepada Allah yang cukup tinggi. Dan Al-Fakir sendiri juga sebenarnya mau menyarankan bagi kaum laki-laki sebisa mungkin peci dipakai atau kopiah gitu, pakailah gitu. Atau kalau Al-Fakir sendiri saat tidak bawa peci atau tidak bawa
kopiah gitu ya, bisa menggunakan buff tau kan ya, buff ya yang biasa dipakai untuk menutup mulut, tapi itu ternyata kegunaannya bisa untuk menutup kepala dan itu cukup bergaya juga gitu, apalagi buff sekarang kan ya lumayan bagus gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan dan benar-benar dipersiapkan saat sholat, begitu ya. Oke, untuk selanjutnya ini, oh iya, kita akan sedikit membagikan tentang sholawat. Wah, di sini Al-Fakir baru saja mendapatkan beberapa informasi tentang sholawat busyra. Pasti udah tahu dong sholawat busyra ya. Sholawat busyra ini, yang Al-Fakir tahu, sholawat busyra ini dikarang oleh Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun. Beliau ini seorang doktor ya, magister hukum Islam, subhanallah. Dan Al-Fakir juga bersyukur mengaji kepada murid beliau Al-Habib Ahmad bin Mustafa As-Segaf ya. Di sini sholawat busyra ini subhanallah bagus sekali. Di sini disebut juga sholawat kabar gembira ya. Nah, di sini dia. Nah, bacaannya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Kalau Fakir menambahkan belakangnya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, karena Al-Fakir pernah mengikuti kajian beliau via Instagram, itu beliau menambahkan di belakangnya. Nah, jadi artinya seperti ini. Ya Allah, haturkanlah salawat dan salam keharibaan junjungan kami Nabi Muhammad SAW, sang pemilik kegembiraan. Dengan berkat salawat ini, berikanlah selalu kegembiraan untuk kami, untuk keluarga dan anak-anak kami, untuk semua guru-guru dan pengajar kami, serta para santri dan santriwati kami, dari hari ini sampai hari kiamat nanti. Masya Allah. Ini salawat yang luar biasa ya tentunya. Dan di sini pun ada ada anjuran, ternyata di sini sholawat ini ada gitu. Jadi sholawat ini tuh dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kok bisa ya kan, ternyata ini melalui mimpi beliau gitu ya, dari Dr. Habib Segaf Baharun, dianjurkan untuk dibaca 41 kali setiap subuh. Di antaranya khasiatnya juga dibaca secara rutin setiap hari akan mendapatkan kabar yang menggembirakan, dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari kesulitan dan mara bahaya, insya Allah mujarab. Nah, faedahnya itu yang lainnya itu bisa melancarkan rezeki, membawa kegembiraan dan kesenangan, melancarkan urusan, mengabulkan segala doa atau hajat, tergantung niatnya. Nah, insya Allah ini. Jadi amalkan, dan memang banyak juga di masjid-masjid sekarang banyak yang mengamalkan sholawat tersebut. Dan insya Allah rekan-rekan semua penonton setia YouTube di channel Yuk Kita Salawat bisa mengamalkan salawat ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir bagikan. Insya Allah Al-Fakir akan memposting yang akan datang, salawat yang akan datang lagi. Insya Allah kita akan berbagi dan sedikit akan mereview. Terima kasih untuk yang menonton video-video di Yuk Kita Salawat sebelumnya. Semoga kita mendapatkan berkah dan juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil kiamah kelak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.